Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar mulai kita berdoa menurut agama Islam, doa dimulai. Oke, doa selesai. Karena kita udah bahas tentang teks persuasif dan hari ini masuk ke dalam teks baru yaitu drama ya. Jadi eh, saya share screen aja karena mungkin di sini gelap nanti kalau diganti ntar ya. Coba. Nggak nampak kan? Berarti dari buku aja. Oke, ini ya. Jadi drama itu sebenarnya adalah salah satu jenis karya sastra yang bentuknya itu dialog. Jadi drama itu sebenarnya ada beberapa unsur ya, ada beberapa jenis juga gitu. Jadi drama itu unsurnya hampir mirip sih sebenarnya dengan prosa, tapi sebelum itu kita lihat dulu pengertiannya. Drama itu adalah cerita yang dipentaskan atau baru dapat dinikmati apabila sudah diperagakan, diwujudkan dengan gerak-gerik. Tapi drama itu tidak sama ya dengan film. Jadi kalau misalnya film itu dia direkam, dia edit dulu apa segala macam. Kalau yang namanya drama itu ya memang dia dipentaskan langsung. Kita lihat siapa pemainnya di pentas itu namanya drama. Bukan yang ada di film. Nah, drama ini biasanya dilakonkan dengan ini ada beberapa pendapat ya. Dengan memperhatikan beberapa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama ada tema, alur, latar, penokohan, amanat, dan ekstrinsiknya itu mungkin ada dialog. Jadi dalam proses menulis drama itu kita harus memperhatikan dulu dialognya, terus memperhatikan bagaimana alurnya, pengadaan latarnya, dan segala macam yang membangun unsur pokok dalam drama tersebut. Nah, dalam proses menulis drama ini, hal yang penting itu pertama, drama itu memiliki dua unsur utama. Saya tulis di chat ya. Jadi unsurnya itu ada namanya wawancang. Wawancang itu dialognya. Wawancang itu dialognya. Kalau keramagung itu dia tindakannya. Krama berasal dari kata tindak. Jadi dia tindakannya itu adalah keramagung. Jadi misalnya gini, dia bertanya kepadaku sambil memukul meja dengan keras, brak gitu kan. Kan ada kalau kita baca drama itu yang dalam kurungnya itu, nah itulah namanya keramagung. Bagaimana kita melakonkan dialog yang ada. Karena nggak setiap, walaupun sama dialognya, kalau wawancangnya beda, situasi yang dimunculkan pasti juga beda. Nah itu, jadi unsur utama dalam drama itu sebenarnya adalah dua hal itu. Pertama, ada dialog atau wancang namanya, ada keramagung atau tindakannya. Karena tindakan atau bagaimana cara kita melakonkan inilah yang menjadi penilaian dasar dalam situasi drama. Apakah ini dalam proses puncaknya, klimaksnya, atau dalam proses penyajian masalah awal, atau sudah selesai gitu. Karena nanti itu nampak dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si tokoh-tokoh drama. Nah, dalam proses penulisan drama, tahulah ya pasti ada penokohan, ada petunjuk laku. Karena petunjuk laku inilah yang dikatakan sebagai keramagung. Jadi keramagung itu adalah bagaimana cara kita memaparkan dialog atau tindakan yang kita miliki dalam proses pelakonan drama. Misalnya dia orang yang bijaksana, kan pasti beda lah keramagung orang yang berwibawa,
Keramagungnya si preman nanti dalam drama itu, keramagungnya orang yang tertindas itu pasti beda. Cara melakonkan itu pasti beda, auranya, terus mungkin tone suaranya gitu ya. Nah, terus dalam proses penulisan drama, ini saya tulis lagi di chat, ini yang saya tulis di chat harap dicatat ya di buku catatan. Dalam proses pelakonannya, drama itu dapat dibagi ke dalam beberapa aspek. Ya. Yang pertama, ada namanya aspek tata rias. Jadi tata rias itu kayak mana kita menyesuaikan tampilan dengan lakon yang dimiliki oleh si tokoh. Yang kedua, namanya aspek suara. Nah, si suara ini nanti dia terbagi dua. Yang pertama, nanti ada namanya receiver. Receiver atau penerima suara. Yang kedua, ada namanya mixer. Mixer bukan yang untuk buat kue ya. Mixer di sini adalah mixer penyeimbang suara. Ya. Jadi dia ada receiver, penerima, dan mixer. Jadi gedung pementasan yang representatif itu adalah gedung yang kedap suara. Jadi kalau misalnya Gedung Kesenian Jakarta 1998 itu bagus. Dia kedap suara, jadi dindingnya itu memantul suaranya. Jadi kalau misalnya jarum jatuh aja tuh kedengaran satu ruangan. Kayaknya kalau kita nonton drama nggak boleh ribut. Sementara jarum jatuh aja dengar, apalagi kalau kamu bersuara. Jadi dinding-dindingnya itu punya alat yang selain peredam ya, di luar peredam ada namanya alat itu receiver, penerima suara. Jadi getaran suara pemain drama itu langsung ditangkap sama dindingnya. Terus nanti diseimbangkan. Jadi nanti nggak ada suara yang besar kali atau terlalu kecil gitu. Itulah tujuan si mixer tadi. Nah, itu namanya aspek suara. Itu juga penting dalam proses penyajian drama. Karena drama ini bukan film. Kalau film kan bisa kita edit-edit. Misalnya ini suaranya kurang terdengar gitu kan. Terus misalnya ini suaranya ini nggak bagus, harus bisa diedit. Tapi kalau drama kan nggak bisa. Maka penataan suara, receiver dan mixer itu sangat penting. Nah, terus yang ketiga, kita juga melihat dari aspek tata lampu. Ini aspek pementasan ya. Terus ada juga namanya backing sound. Nah, ini. Jadi suara, lampu, terus musik pendukung sama tata rias itu sangat menjadi aspek penting ya dalam proses pementasan drama. Jadi drama itu bukan sekadar seperti cerpen, teks aja, enggak. Drama itu juga harus dikaji sampai ke tahap pementasannya. Logis nggak untuk dilaksanakan gitu. Misalnya ada yang lompat dari gedung lantai 3, itu gimana pelaksanaannya? Terus ada juga namanya aspek penataan panggung atau gerak. Jadi tata panggung atau geraknya itu dia ada namanya satu seling. Seling itu adalah yang bergerak secara horizontal. Jadi kan kalau misalnya kita main drama, panggungnya itu kan bisa bergeser ke kanan ke kiri. Kayak misalnya kita nonton film hantu, kan ada dia yang ke kanan bergeser gitu tanpa jalan. Jadi panggungnya itu punya potensi untuk digerakkan seperti itu. Nah, itu namanya panggung seling. Seling itulah yang kalau kita nonton drama, dia bisa bergeser ke kanan ke kiri secara horizontal gitu ya. Terus ada lagi kalau misalnya kan dia ada adegan terbang-terbang misalnya gitu kan. Nah, itu namanya fly.
Fly itu alat sih, alat pementasan. Jadi dalam panggungnya itu ada namanya fly. Fly itulah panggung yang bisa membuat kita bergerak secara vertikal. Nah, itu dia. Jadi kalau dari aspek tata panggung dia ada namanya sling, ada fly. Kalau sling dia bergeser ke kiri ke kanan, kalau fly itu ke atas ke bawah. Gitu, itu tugasnya. Jadi itu tata dalam proses pementasan drama. Udah? Jadi dia satu aspek tata rias, suara. Suara tadi ada receiver, ada mixer, tata lampu. Jadi kalau untuk tata suara itu di dindingnya diletak alatnya. Kalau dia tata panggung dia di lantainya. Gitu. Jadi nanti ada pengait yang bisa membuat dia menjadi naik secara vertikal. Itu dia. Oke? Jadi ini harap dicatat ya di buku catatan. Karena nanti proses utama dalam proses penyajian itu pasti ada wancang keramagung, itu di teks. Terus dari aspek penataan pelaksanaan di panggung, itu ada 5 aspek itu. Jadi dicatat, karena nggak ada di buku kamu. Tapi itu ada pula di silabus gitu. Jadi bukunya tidak menjelaskan serinci itu gitu, tapi itu penting. Karena memang namanya drama itu pasti memuat 2 unsur. Satu, unsur pementasan, yang kedua unsur teks gitu. Jadi harus dua-dua dipahami. Oke. Nah, unsur ekstrinsik tadi kan katanya ada namanya dialog. Jadi dialog ini sebenarnya sangat penting ya untuk dilaksanakan, walaupun ada nanti jenis drama itu yang namanya drama pantonim. Atau drama itu sekedar cuman gerakan-gerakan aja. Ada. Nah, itu namanya drama tanpa kata atau pantonim. Cuma kebanyakan drama itu masih mengedepankan aspek dialog. Gitu. Pantonim itu hanya untuk drama-drama pendek yang bisa kita ambil pesan-pesannya hanya dari sekedar gerakan-gerakan, sindiran-sindiran gitu. Tapi kalau drama yang utuh, drama yang berisi pesan atau moral lesson pada umumnya, pasti lebih mengedepankan dialog gitu ya. Jadi ada 3 tahapan dalam proses pengenalan drama, yaitu tokoh latar, pengungkapan masalah, pertikaian, dan bagian puncak. Jadi disinilah nanti ada suaranya menggelegar, atau misalnya nanti ada backing soundnya malin kundang jadi batu. Nah itu dia di bagian puncaknya, atau klimaksnya gitu ya. Nah terus bagaimana pelukisan akhir drama, apakah sad ending atau happy ending? Sedih, bahagia, penasaran, gantung, kan ada seperti itu ya. Seperti nggak selesai. Sebenarnya bukan nggak selesai. Ada beberapa jenis drama itu kalau dari akhirnya namanya drama universal. Akhirnya itu nggak selesai memang, karena diserahkan ke pembaca. Tapi kalau dramanya dia drama tertutup, ya udah akhirnya itu fix ending kayak drama Cinderella. Akhirnya udah happy ending forever, kan selesai ceritanya. Tapi ada juga jenis-jenis sastra yang memang secara ending plotnya itu tidak rampung, karena memang membuat pembaca itu berpikir lebih bagus apa ya, daripada endingnya itu lebih bagus kita fokus kepada amanatnya. Misalnya pernah baca novel Hafalan Sholat Delisa nggak? Kalau di novel aslinya di situ cuma ditulis akhirnya gini, Delisa itu kan kisah gadis Aceh yang kena tsunami itu kan, terus dia hilang kakinya, terus ibunya meninggal. Tapi sebelum itu kan dia pernah dijanjikan ibunya kalau dia pandai nanti sholat dikasih hadiah kalung gitu. Nah rupanya sampai di akhir cerita itu dia cuman nampak ada kalung yang dikasih ibunya itu dalam keadaan dia udah lumpuh gitu kan, dia ambil kalung itu dia jatuh, udah habis ceritanya. Kalau kita lihat kan itu kesannya gantung gitu ya, gak selesai, padahal sebenarnya itu justru menguatkan isi cerita, bahwasanya kalau kita mau buat baik itu jangan mengharapkan hadiah gitu. Tapi emang nggak diselesaikan isinya. Itu namanya drama universal, yang endingnya itu kesannya tidak selesai karena diserahkan kepada pembaca. Gitu dia. Oke. Nah untuk jenis drama, kalau dari segi waktu ya ada drama baru dan drama klasik. Kalau drama baru itu ya drama-drama seperti yang sekarang, opera. Kayak opera tuh drama musikal yang dia sambil drama sambil ada nyanyi-nyanyinya juga, seperti film-film India itulah, itu tergolong opera sih sebenarnya kalau kita golongkan ke drama. Terus ada drama
pasti tentang Tuhan. Kan ada agama-agama tertentu misalnya seperti Buddha, terus apa ya, Hindu mungkin ya, yang dia cerita keagamaan mereka itu direalisasikan dalam bentuk drama gitu. Nah itu namanya drama pasi. Saya tulis di chat aja biar nggak lupa ya. Kadang-kadang mau di buku nggak ada gitu. Dan itu keluar di silabus gitu. Pasi itu kok nggak bisa ya? Pasi itu adalah drama yang menyangkut ketuhanan. Terus kalau tadi pantonim ya, pantonim itu drama yang tanpa kata. Kayak ini, apa ya, Mr. Bean. Nah, Mr. Bean itu pantonim. Jadi Mr. Bean itu kan kalau kita nonton kan kita ketawa-ketawa aja. Iya, Chaplin, iya benar. Itu pantonim Chaplin, Mr. Bean. Karena kita lihat film itu pasti kan nggak ada dialognya, cuman kita ngerti aja gitu apa yang lagi dibuat dia gitu. Nah itu memang pantonim. Terus ada drama itu tragedi. Tragedi itu yang memang dia dari awal sampai akhir sedih aja ceritanya. Ada drama itu yang komedi, kocak gitu, lucu. Seperti opera Van Java, tuh drama komedi namanya. Terus opera, kalau opera itu dia basisnya memang musikal. Jadi dia pasti dalam drama itu ada nyanyinya, itu namanya drama musikal. Ada drama itu tableau namanya. Tableau itu drama yang sifatnya nyindir. Misalnya nyindir pemerintah, berdrama dia, tapi nggak disebutkan namanya. Cuma kita paham itu maksudnya apa. Nah itu namanya tableau. Ada drama itu wayang. Sebenarnya wayang ini drama, tau lah wayang ya. Wayang itu kan drama yang tokohnya boneka gitu. Sebenarnya drama yang basisnya tokohnya boneka itu banyak di berbagai negara. Mungkin kalau di Perancis namanya dongeng Annie itu termasuk drama boneka. Di negara Jepang mungkin ada juga. Terus di Indonesia mungkin basisnya kebetulan aja wayang gitu. Jadi drama yang ditokohkan oleh boneka itu sebenarnya banyak nama, cuman memang dia basisnya tidak manusia pemerannya, tapi boneka. Kenapa dalam drama modern wayang itu masih dipertimbangkan? Karena waktu penjajahan Belanda itu wayang itu sempat lebih kuat pengaruhnya daripada agama. Jadi kenapa orang Jogja itu bisa ngusir, kan Jogja itu daerah istimewa gitu kan. Kenapa orang Jogja itu bisa ngusir Belanda pada masa itu tanpa proses peperangan yang terlalu apa ya, terlalu sengit gitu ya. Beda dengan daerah-daerah lain. Karena mereka tuh kepercayaan sama wayang itu cukup tinggi, kayak kita percaya sama kitab gitu. Jadi kalau misalnya dijelaskan di wayang itu cerita apa, masyarakat pada masa itu langsung percaya gitu, langsung dibawa kayak keyakinan. Jadi si pelakon atau dalangnya wayang ini kan orang ningrat, jadi dia mau menjelaskan si Belanda ini jahat, maka dibuatlah diwayangkanlah kejahatan Belanda itu. Akhirnya walaupun pada masa itu masyarakat banyak yang belum bisa baca, mereka langsung paham Belanda ini jajah gitu, jahat gitu. Makanya cepat di daerah Yogyakarta itu merdekanya lebih cepat kebanding daerah-daerah lain gitu. Beda sama daerah lain. Daerah lain itu kita merdekanya lebih lama karena satu karena masalah literasi, dulu masyarakat masih ada yang buta huruf apa segala macam. Yang kedua memang nggak ada media seperti wayang yang menyampaikan pesan-pesan kalau Belanda itu jahat gitu. Makanya sampai sekarang wayang itu masih menjadi salah satu drama yang bahkan di Fakultas Sastra sendiri masih dijadikan bahan pembahasan ulasan gitu, karena memang pengaruhnya tadi gitu. Nah kalau drama klasik ini ya drama-drama tempo dulu lah ya, termasuk wayang, ketoprak, lenong itu juga termasuk ke dalam yang dulu lah gitu ya. Kalau yang baru-baru kan dia udah lebih musikal, tuh opera tuh baru tuh. Nah ini yang saya bilang tadi, komedi itu dia lebih ke lucu, kalau tragedi itu lebih ke sedih. Opera, operet. Iya, musik. Pernah nonton apa ya? Nggak ada pula ya film terbaru.
Yang pokoknya dia kalau sinetron ada namanya, bukan sinetron, ini film. Namanya Bukan Bintang Biasa. Nah itu salah satu jenis drama opera Indonesia yang terkenal. Bukan Bintang Biasa judulnya. Dia pokoknya drama tapi ada nyanyinya gitu. Bukan film India ya. Film India itu mirip seperti itu tapi dia bukan bukan itu basisnya. Terus dia ada yang dagelan kayak opera Vanjapa itu termasuk drama dagelan. Cuma dagelan ini bedanya sama drama komedi, dagelan ini lebih ke lucu yang menyindir, kayak kita baca anekdot, lucunya menyindir gitu. Kalau kalau komedian itu memang dia full lucu aja gitu. Kalau dagelan itu lucu sekaligus ada pesan-pesan tersirat di dalam kelucuan itu gitu. Kalau oh ini nggak tahu sih yang buat PPT-nya. Karena kan saya ngambil gitu aja. Kalau si opera Topret itu opera yang ceritanya lebih pendek. Jadi dia sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal gitu. Tableau ya. Tadi dia saya jelaskan. Terus mungkin supaya jangan bosan aja ya kan. Nah, melodrama, drama sejarah juga ada. Kalau drama sejarah banyak lah ya. Misalnya seperti G30 SPK itu termasuk drama sejarah. Oke, habis ya. Drama itu langsung dipentaskan, langsung dia yang seperti yang saya bilang tadi ada unsur-unsur pementasannya, mulai dari tata panggung, lampu, suara, terus backing sound yang langsung kita sajikan. Kalau kamu mau nonton drama yang dekat itu di Taman Budaya sering ada pentas-pentas drama dari mahasiswa-mahasiswa di USU, di Unimed, pokoknya di situ banyaklah kontes-kontes drama. Jadi kalau kita nonton drama itu langsung kita lihat tokohnya tanpa ada mediasi seperti televisi. Kalau film itu kan kita termediasi oleh media seperti handphone, televisi mungkin atau CD gitu. Yang masih ada kemungkinan dia diedit. Part-partnya itu kan kalau film itu kan nggak sekali take itu langsung 2 jam kan nggak gitu. Pasti dia ada ambil take 1 salah 5 menit, dia take 2, take 3, diedit lah, disatu-satukan menjadi satu film. Nah itu namanya film. Kalau drama kan mana ada istilah per take, dia langsung ya udah sekali tampil sampai selesai. Gitu, itu bedanya. Jadi kalau namanya film, dia dimediasi terus itu film lah. Kalau yang di Indosiar, yang di Indosiar mau di mana aja sih sebenarnya kalau namanya basisnya televisi, dia film kecuali drama yang direkam. Beda lagi. Pokoknya kalau drama itu intinya dia nampak pentasnya. Pentasnya tuh kelihatan gitu. Waktu kita nonton ya udah. Nah, jelas gitu pentasnya. Tapi kalau film kan latarnya itu bertukar. Misalnya kita nonton pertama di rumah, tiba-tiba besok udah di sekolah, besoknya lagi misalnya udah entah di mana lagi gitu. Nah itu film. Tapi kalau drama, walaupun latarnya bertukar, tapi secara fisik kan dia masih di tempat yang sama di situ-situ juga. Cuma mungkin apa ya, ornamen atau aksesorisnya aja yang agak-agak diubah gitu kan. Nah itu bedanya. Sementara kalau film udah jelas yang pindah tempat gitu. Dan dia disatukan dalam proses pengeditan. Sementara kalau drama dia sekali muncul langsung full, terus ya tempatnya nggak bertukar-tukar. Itu dia perbedaan antara film dengan drama tadi. Oke, coba kita lihat bukunya. Oh, slide-nya nanti saya kasih linknya aja ya. Oke. Nanti di copy kok sama Ustadz ya. Imam. Oke. Ininya linknya aja. Jadi kamu bisa buka kapan aja. Soalnya ini dia slide share ini makanya nggak saya bisa apa. Kebetulan PPT-nya bagus, tapi dia jarang ada yang bisa di-download gitu. Makanya saya langsung tampilkan pakai web. Nanti saya kasih linknya aja, oke?
Oh, ini ada drama panjang. Nah, ini contoh halaman 201 yang saya bilang tadi ada Wancang dan Keramagung. Nah, di sini kan ada istilah datang dari dapur untuk menghidangkan ikan bakar. Istri nelayan ini. Silakan tuan-tuan nikmati makanan ini, terus kembali lagi ke dapur. Nah, yang dalam kurung itulah namanya Keramagung. Sementara silakan tuan-tuan nikmati makanan itu adalah Wancangnya. Itu unsur utama dalam teks drama sebenarnya. Ya, coba dibaca aja teksnya. Terus ini ada beberapa jenis ya istilah sandiwara. Apa ya, jenis definisi drama dalam versi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan drama itu sandiwara. Karena sandi itu kan berarti rahasia, wara itu berarti pengajaran. Jadi drama itu adalah pengajaran yang sifatnya rahasia lewat sandi-sandi tertentu. Terus lakon. Itu ya film, tapi tergantung penyajian sih sebenarnya. Bisa juga kalau dia cerita nyata, terus disajikan dalam bentuk pementasan, ya bisa jadi drama. Ya kalau misalnya disajikan dalam bentuk film, ya jadi film gitu. Sebenarnya masalah film dan drama ini bukan masalah konten sih, tapi masalah bentuk penyajian gitu. Jadi kontennya apapun juga, kalau misalnya penyajiannya pementasan, ya drama lah dia gitu kan. Kontennya apapun juga, kalau penyajiannya lewat editing video dan dimediasi oleh alat elektronik, berarti dia film gitu. Gitulah intinya. Mau dari YouTube aja, misalnya kalian buat video apalagi itu kan, kalian vlogger apa segala macam, kalian edit terus kalian buat cerita, itu termasuk film pendek namanya. Kenapa? Karena dia sudah termediasi oleh alat. Sementara kalau drama, dia udah langsung real di lapangan. Nah, itu dia bedanya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Siapanya tadi yang nanya? Biar saya kasih poin. Siapa namanya? Dari kelas. Siapa namanya? Siapa namanya? Ilham dari kelas 8 8D. Abdurrahim dari kelas. Oke. Ada lagi? Kayaknya ada 3 orang ya tadi. Nah, ini ada beberapa, ada jenis drama, nanti boleh dibaca di rumah. Nah, nanti gini aja caranya, supaya kalian lebih paham. Untuk minggu ini kan, mungkin ini kan pun puasa, nanti ada banyak waktu kosong gitu kan. Nah, coba di halaman 205 ini, alur penokohan, terus iya dari halaman 205 itu sampai 206, 2 halaman itu coba diringkas unsur-unsur drama. Iya, ditulis di buku catatan. Diringkas lah menurut bahasamu. Di sini kan ada 200, iya 205 sampai 2. Iya, 2 halaman itu. Jadi sini kan dialognya ada Wancang, ada Keramagung. Dibuat di buku catatan. Ya, dibuat di buku catatan. Nama website apa? Ada kan? Kalaupun nggak ada, nanti bisa minta sama ustadznya di grup. Nanti bilang aja minta buku ini, buku paket bahasa Indonesia secara PDF kan bisa juga, kalau yang memang tidak ada bukunya. Atau di download aja, cari buku seperti ini, banyak kok di internet. Pokoknya ini aja dari bukupaket.com, buku kelas 8. Nah, ini di 205 sampai 6 ini coba diringkas aja buat namanya nanti.
kirimkan dalam bentuk foto ke saya untuk nilai tugas, ya. Di buku catatan. Jadi seminggu ini coba ringkas ini aja, tugasnya di rumah dibaca. Kalau ada drama-drama di buku itu dibacain aja, sehingga saling bisa nanti paham kalau kita bahas di pertemuan berikutnya. Boleh, terserah. Tapi, oh, saya kira materinya, iya bentar ya. Kalau materinya ya silakan jangan sampai terlewat ya. Kalau bisa yang di chat-chat yang saya tulis ini penting dan mungkin aja nggak ada di buku kalian. Jadi silahkan di catat gitu setiap kali pertemuan. Jadi nggak lupa. Oke ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa baca bukunya lalu diringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.